Real Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona setelah kalah 3-2 di final Piala Super Spanyol. Xabi Alonso mengaku kecewa dengan hasil tersebut, sementara kabar buruk datang karena Federico Valverde harus meninggalkan lapangan akibat cedera. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Barcelona memastikan diri sebagai juara Piala Super Spanyol setelah menaklukkan rival abadinya, Real Madrid, dengan skor tipis 3-2. Laga final yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Senin 12 Januari dini hari WIB tersebut berjalan sengit dan penuh drama hingga menit akhir. Barcelona membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-36 melalui Raphinha. Gol berawal dari aksi Fermin Lopez yang sukses merebut bola di lini tengah. Ia kemudian mengirimkan umpan kepada Raphinha, yang melihat celah di pertahanan Real Madrid. Winger asal Brasil itu melakukan penetrasi cepat ke jantung pertahanan sebelum melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh yang gagal dijangkau Thibaut Courtois. Drama memuncak di masa injury time babak pertama dengan terciptanya 3 gol. Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit kedua injury time lewat Vinicius Junior. Pemain Brasil itu memimpin serangan balik cepat, melewati Jules Koundé dan Pau Cubarsí, lalu melepaskan tembakan mendatar yang menaklukkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Namun keunggulan Madrid tak bertahan lama. 2 menit berselang, Barcelona kembali unggul melalui Robert Lewandowski. Menerima umpan matang dari Pedri, striker asal Polandia itu berdiri bebas di kotak penalti dan dengan tenang mencetak gol untuk membawa Barcelona memimpin 2-1. Real Madrid kembali merespons sebelum turun minum. Gonzalo Garcia mencetak gol penyeimbang usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti dari situasi sepak pojok, membuat babak pertama berakhir imbang 2-2. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Kedua tim saling menekan hingga akhirnya Barcelona kembali unggul pada menit ke-73. Raphinha mencetak gol keduanya di laga ini setelah menerima umpan dari Dani Olmo. Meski kehilangan keseimbangan, Raphinha mampu melepaskan tembakan yang sempat membentur pemain belakang Madrid dan mengecoh Courtois. Di menit-menit akhir pertandingan, Barcelona harus bermain dengan 10 pemain setelah Frenkie de Jong diganjar kartu merah akibat tackle keras terhadap Kylian Mbappe. Meski demikian, Blaugrana mampu bertahan dengan disiplin dan menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 3-2 ini memastikan Barcelona keluar sebagai juara Piala Super Spanyol, sekaligus menegaskan dominasi mereka atas Real Madrid dalam duel El Clasico di partai final. Xabi Alonso tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah Real Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona di final Piala Super Spanyol. Pelatih Los Blancos itu menilai laga berjalan seimbang dan kompetitif, namun detail kecil menjadi pembeda di akhir pertandingan. Kalah itu menyakitkan. Pertandingan berjalan seimbang dan sangat kompetitif. Ada momen untuk segalanya, ujar Alonso seusai laga. Ia mengakui bahwa Madrid memiliki peluang untuk setidaknya menyamakan kedudukan, terutama di menit-menit akhir, namun gagal memanfaatkannya secara maksimal. Yang tersisa adalah rasa pahit dari peluang-peluang terakhir itu, ketika kami sangat dekat untuk menyamakan skor, tambahnya. Meski demikian, Alonso menegaskan bahwa timnya tidak boleh larut dalam kekecewaan. Ia menekankan pentingnya segera bangkit dan mengalihkan fokus ke kompetisi berikutnya. Bagaimana kami bangkit? Kami harus segera membalik halaman. Ini hanya satu pertandingan, satu kompetisi, dan ini bukan yang paling penting bagi kami, jelasnya. Menurut Alonso, menjaga mental dan moral tim menjadi prioritas utama setelah kekalahan ini. Pelatih asal Spanyol itu juga mengungkapkan perasaannya yang campur aduk. Kami kecewa, tetapi kami mencoba sampai akhir, katanya. Ia memberikan apresiasi terhadap kerja keras para pemainnya yang dinilai telah mengerahkan segalanya di lapangan. Alonso menilai Real Madrid memang harus banyak bertahan tanpa bola, namun tetap mampu menciptakan beberapa serangan balik berbahaya. Usaha tim sangat besar. Kami tahu kami harus menderita tanpa bola. Kami punya beberapa serangan balik yang bagus, ujarnya. Bahkan setelah tertinggal 3-2, Alonso yakin peluang untuk menyamakan skor masih terbuka. Setelah skor 3-2, saya yakin kami akan punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Kami memilikinya, tetapi kami tidak cukup akurat,
pungkasnya. Federico Valverde harus meninggalkan lapangan lebih awal pada final Piala Super Spanyol melawan Barcelona setelah merasakan ketidaknyamanan di bagian belakang paha kanannya. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-66, tepat setelah 1 jam pertandingan berjalan, ketika gelandang Real Madrid itu terlihat memegang area pahanya dan memberi isyarat tidak bisa melanjutkan laga. Meski demikian, situasi awal ini memberi sedikit kelegaan bagi Real Madrid. Valverde mampu berjalan keluar lapangan dengan kakinya sendiri, sebuah indikasi penting yang praktis menepis kemungkinan cedera serius. Gambaran di lapangan tidak menunjukkan adanya tanda robekan otot, melainkan lebih mengarah pada rasa tidak nyaman atau memar ringan. Bahkan, sesaat sebelum ditarik keluar, Valverde sempat melakukan sprint yang seolah menghilangkan keraguan akan kondisinya. Namun, rasa tidak nyaman tersebut tetap tak bisa diabaikan. Valverde akhirnya meminta pergantian pemain dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Ekspresi wajahnya mencerminkan kekecewaan dan kesedihan, terlebih karena laga tersebut merupakan partai final dengan tensi tinggi. Sepanjang musim ini, Valverde sebenarnya jarang bermasalah dengan kebugaran. Ia baru absen dalam 3 pertandingan, menegaskan reputasinya sebagai salah satu pemain paling konsisten dan tangguh di skuad Real Madrid. Oleh karena itu, cedera ini langsung memicu kekhawatiran, meski levelnya belum bisa dipastikan sebelum hasil pemeriksaan medis keluar. Untuk saat ini, alarm memang sempat berbunyi di kubu Real Madrid. Namun fakta bahwa Valverde berjalan sendiri dan tidak menunjukkan gejala cedera berat memberi harapan bahwa masalah di paha kanannya tidak serius. Klub kini akan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi sang gelandang dan menentukan langkah selanjutnya. Real Madrid selalu menjadi salah satu institusi unggulan dalam dunia sepak bola, bukan hanya karena kesuksesan olahraganya tetapi juga karena warisan sejarah dan pengaruhnya terhadap olahraga ini. Akibatnya, mereka sering menarik sponsor yang paling menguntungkan dan unggul dibandingkan pesaing mereka dalam hal valuasi dan keuntungan. Saat ini, Real Madrid memiliki pendapatan tertinggi melalui sponsor jersey, dan angka saat ini diperkirakan mencapai 260 juta euro, mengungguli klub-klub seperti Barcelona, Manchester City, dan Manchester United, meningkatkannya ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti yang diberitakan oleh Diario AS dalam pembaruan terbaru, Real Madrid berupaya menaikkan nilai sponsor jersey mereka hingga melampaui angka 300 juta euro dan saat ini sedang dalam negosiasi untuk mewujudkannya. Kesepakatan yang paling mendekati persetujuan adalah dengan Emirates, yang telah menjalin hubungan dengan Real Madrid sejak 2011 tetapi kontrak mereka dengan klub tersebut akan berakhir pada bulan Juni. Ada keinginan untuk melanjutkan kerjasama dalam jangka panjang, meskipun dengan persyaratan finansial yang lebih baik. Kesepakatan saat ini menetapkan bahwa perusahaan penerbangan tersebut akan membayar Real Madrid sekitar 70 euro hingga 80 juta euro per musim sebagai biaya sponsor, tetapi negosiasi yang sedang berlangsung bertujuan untuk menaikkannya mendekati angka 100 juta euro atau bahkan melebihinya. Kesepakatan kedua yang sedang dinegosiasikan adalah dengan Adidas, meskipun negosiasi di bidang itu belum begitu maju. Lagi pula, kontrak saat ini dengan raksasa olahraga itu berlaku hingga 2029 dan tidak ada terburu-buru untuk menyepakati persyaratannya. Terlepas dari itu, Real Madrid melihat peluang besar untuk meningkatkan sponsor dalam kesepakatan dengan Adidas. Meskipun angka pasti dari sponsor saat ini tidak diketahui, diperkirakan berada di kisaran 120 juta euro dan klub bersikeras bahwa angka tersebut akan meningkat setelah perpanjangan kontrak. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai sponsor jersey melampaui angka 300 juta euro dan dengan demikian memperkuat posisi Real Madrid sebagai pemimpin di bidang tersebut. Situasi Ferland Mendy di Real Madrid kian menjadi sorotan. Rekam jejak cedera bek kiri berusia 30 tahun itu kini tak lagi sekadar mengkhawatirkan, tetapi mulai dianggap sebagai masalah serius yang terus berulang. Setiap kali dinyatakan fit, Mendy kembali mengalami kemunduran, membuat frustrasi staf pelatih dan manajemen klub. Laga melawan Atletico Madrid menjadi penampilan kompetitif pertamanya sejak November. Mendy masuk sebagai pemain pengganti dan tampil cukup solid selama 21 menit. Namun, harapan tersebut kembali pupus. Ia dipastikan absen dari final Piala Super Spanyol setelah mengalami masalah kebugaran lagi, menambah daftar panjang cedera yang dialaminya. Menurut laporan Rodra, Mendy sebenarnya menerima beberapa tawaran pada bursa transfer musim panas lalu. Sejumlah klub tertarik merekrutnya, tetapi tawaran tersebut sangat dipengaruhi oleh riwayat cedera sang pemain.
Bahkan, sebagian besar proposal menyertakan skema pembayaran berbasis jumlah pertandingan yang dimainkan, sebuah indikasi rendahnya kepercayaan terhadap kondisi fisiknya. Skema semacam ini dinilai berisiko, bahkan oleh Real Madrid sendiri. Pada akhirnya, Real Madrid memutuskan untuk memblokir kepergian Mendy. Keputusan ini diambil meskipun klub telah mendatangkan Alvaro Carreras dan masih memiliki Fran Garcia sebagai opsi di posisi bek kiri. Salah satu pertimbangan utama diyakini adalah asumsi bahwa Mendy tidak akan sering bermain akibat cedera, sehingga nilai jualnya sulit dimaksimalkan pada saat itu. Musim lalu, bek asal Prancis tersebut absen selama total 142 hari dan nyaris tidak memberikan kontribusi berarti. Harapan bahwa kondisinya akan membaik di musim ini ternyata jauh dari kenyataan. Sejauh ini, Mendy sudah mengalami 2 cedera yang membuatnya menepi selama 82 hari, dan kini memasuki masa absennya yang ketiga. Kontribusinya di atas lapangan pun sangat minim. Hingga separuh musim berjalan, Mendy hanya mencatat 1 menit bermain di La Liga, 90 menit di Liga Champions, dan 21 menit di Piala Super Spanyol. Dengan situasi yang semakin rumit, Real Madrid kini dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah masih realistis untuk mempertahankan Mendy, atau justru harus mencari jalan untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas mendatang? Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!